Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurratu a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Haitsu qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul min alsinatina yafqahu aqwalana ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah sedang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah di tempat yang mulia ini bersama dengan orang-orang yang mulia dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah sekalian yang mulia Allah Subhanahu wa taala, izinkan Al-Fakir pada siang hari ini mengajak dan menghimbau jamaah sekalian, mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benar takwa. Takwa dalam arti siap menjalankan segala perintah Allah tanpa alasan apapun. Dan takwa dalam arti siap meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah masuki bulan Rajab dan insyaallah 2 bulan kita memasuki bulan yang kita nantikan. Bulan kita tunggu, yaitu bulan syahrul Ramadan, yang syahr yang mulia. Jamaah sedang yang Allah Subhanahu wa taala, bersyukur adalah merupakan salah satu kewajiban kita umat Islam. Dalam keadaan apapun, sakit maupun senang, miskin maupun kaya, susah maupun senang, lapang maupun sempit, kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sesungguhnya hakikatnya kesulitan yang kita hadapi adalah merupakan pendidikan bagi kita agar kita menjadi dewasa, bertambah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjanjikan kita, bukan hanya sekedar tapi membuktikan bahwa orang-orang yang bersyukur itu adalah orang-orang yang senantiasa akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya, karunia-Nya. Allah berkata dalam surat Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum, jika kalian mensyukuri nikmat Allah itu, la azidannakum, maka pasti aku akan menambahkan nikmat dan karunia itu pada kalian semua. Tapi masyaallah muslim rahimahullah, kalau kalian ingkar kepada Allah, mengeluh dan mengeluh hidup ini, pagi mengeluh, siang mengeluh, enggak ada habis-habisnya.
Masya Allah. Bagaimana kalau kita perhatikan di nun jauh di sana, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, subhanallah, untuk menangis saja mereka tak punya tempat bahu untuk menangis. Tempatnya adalah hanya puing-puing belaka. Subhanallah. Anak-anak masih kecil, mereka sudah ditinggal oleh kedua orang tua yang mati syahid. Subhanallah. Mereka sudah berjuang, mempertaruhkan harta, mempertaruhkan nyawa, mempertaruhkan kehidupan mereka untuk menyelamatkan Masjid Al-Aqsa. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Oleh karena itu bersyukurlah karena Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga kita. Jamaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada siang hari berbahagia ini saya Al-Faqir ingin membuka sedikit beberapa tema, yaitu tema selamatkan Palestina dengan judul 4 alasan membela Palestina. Jamaah sekalian yang mulia Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini saya membawa data tentang Palestina. Sekilas Palestina. Pusat BPJ, Pusat Data Statistik Palestina mencatat bahwa pada pertengahan tahun 2023 jumlah penduduk Palestina mencapai 14,5 juta jiwa. Tapi ma'asyiral muslimin rahimahullah, warga Palestina yang tinggal di Palestina hanya sekitar 5,5 juta jiwa. Lalu kemana yang 9 juta orang itu? Ma'asyiral muslimin rahimahullah, ternyata punya usut bahwa Palestina sejak tahun 1948 mereka telah mengalami yang namanya tragedi Nakbah, yaitu tragedi pengusiran, pembunuhan, perampasan harta mereka sampai detik ini, sampai tahun 2023, dan terakhir mereka Tofan Al-Aqsa adalah merupakan sebuah protes terhadap bangsa PBB. Masyaallah muslimin sedang Jumat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka data agama yang ada di Palestina adalah 93% adalah muslim. Muslimnya muslim Sunni, tidak ada yang Syiah. Dan 6% mereka adalah Kristen. Antara sekitar 870.000 umat Kristen di daerah Palestina. Masya Allah muslimin rahimahullah. Total wilayah luas Palestina adalah mencapai 6.023 km yang terdiri dari 10 kota besar. Yang pertama adalah Bethlehem, yang kedua Tel Aviv. Tel Aviv ini adalah milik Palestina sebelumnya. Yang ketiga adalah Hebron, kemudian Kiryat Gat, Jericho, Nablus, Yerusalem Timur, Jenin, Ramallah, dan yang terakhir Gaza yang terdiri dari 365 km. Masya muslim rahimahullah, Gaza inilah sebagai benteng terakhir pertahanan bangsa Palestina, umat Islam, saudara-saudara kita. Masya muslim rahimahullah, akibat peristiwa tragedi Nakbah itulah maka hampir 1 juta umat Islam Palestina mereka berdiaspora, mereka keluar negaranya, meninggalkan negaranya, ingin mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Masya muslimin rahimahullah, mereka ada di sekitar negara tetangga mereka, Mesir, Syria, Lebanon, Yaman, dan lain sebagainya. Bahkan sebagian ada yang di Eropa dan Amerika. Sama sekali mereka Allah Subhanahu wa taala. Akibat tragedi Nakbah ini, maka latar belakang inilah yang membuat kita, apa alasan kita untuk membela Palestina. Jamaah sekalian milik Allah Subhanahu wa taala, sebagai informasi, di jalur Gaza ada namanya tembok besar sepanjang 708 km panjangnya dari ujung jalur Gaza sampai ujung. Tembok itu untuk membatasi antara Israel dan Palestina dan Gaza. Masya muslimin rahimahullah, mereka diboikot makanannya, minumannya, listriknya sejak 75 tahun yang lalu. Jamaah sekalian mereka Allah Subhanahu wa taala, tinggi tembok itu bukan seperti kita, tingginya 6 meter penjaranya,
tapi setinggi 9 meter. Bayangkan panjangnya sekitar antara Jakarta dan Surabaya. Terdiri ada tembok yang batasi antara Israel dan Palestina. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, betapa terisolir yang mereka, saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza. Masyaallah muslimin, saya ingat memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 4 alasan yang kita jadikan sebagai yang bisa membuat kita harus membela Palestina. Yang pertama, jamaah sekalian, di Palestina itu ada Masjid Al-Aqsa sebagai dulu tempat kiblat pertama kita umat Islam. Rasulullah SAW berkata, "Inna kunna nu'mar an natawajjaha bis-salati fi qiblati Bani Israel hatta ja'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam." Dulu kami diperintahkan untuk menghadap kiblat Bani Israel dalam salat hingga datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Sahih Bukhari. Allah perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Baqarah ayat 144, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram," dan palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, wahai suma kuntum, di kemanapun wajahmu menghadap, fawallu wujuhakum syatrah, maka hadapkanlah senantiasa, salatlah menghadap Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah, ibadahlah kalian menghadap Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Sejak ayat ini turun, maka kiblat yang tadinya kita ke arah Palestina berubah total menjadi ke arah Masjidil Haram. Masyaallah muslimin rahimakumullah, dengan ayat inilah ada satu masjid yang bernama Masjid Kiblatain di Madinah Al-Munawwarah. Kiblatun itu satu kiblat, kiblatani 2 kiblat. Masjid Kiblatain artinya masjid itu dulu pernah dijadikan sebagai 2 kiblat. Namanya Masjid Kiblatain. Ada tegak berdiri di Madinah Al-Munawwarah. Jauh dekat dari kampus Madinah University dan dekat sebelah dengan istana raja yang gubernur Madinah. Masyaallah muslimin, rahimahullah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kedua adalah bahwasanya di masjid itu adalah tempat Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Isra? Isra adalah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah menuju Palestina, Masjid Al-Aqsa, lalu dilanjutkan dengan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Palestina, dari Masjid Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha. Jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berkata di dalam surah Al-Isra, "Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjid aqsa alladzi barakna haula." Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dialah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jeddah, Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Masjid Haram, setelah itu membangun Masjid Aqsa. Selisihnya 40 tahun lamanya. Masjid Haram Nabi Ibrahim persiapkan untuk Ismail alaihissalam, dan Masjidil Aqsa Ibrahim siapkan untuk Nabi Ishak alaihissalam. Jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra Mi'raj direkam oleh Masjid Al-Aqsa ini, sehingga ma'asyarul muslimin, kita salat ini turun ayat tentang salat ini, perintah salat ini diturunkan pada saat ketika Rasulullah dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah saya sidang Allah Subhanahu wa taala, berkat peristiwa Isra dan Mi'raj inilah kita melaksanakan salat zuhur, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, yang menjadi tiang daripada as-salatu imaduddin. Salat itulah tiangnya agama. Fa in saluhat, maka kalau salat kalian rusak, fa saluha, kalau salatnya baik, saluha amaluh,
amal perbuatan lainnya insya Allah menjadi baik. Fa in fasadat, kalau salat kita terusak, maka fasada sairu amali, rusak semua salat amalan kita yang lain. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang ketiga adalah bahwasanya Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan dalam alinea pertama pembukaan undang-undang pertama bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Palestina, ma'asyar muslimin rahimahullah, sejak tahun 1948 mereka telah terisolir, mereka dibunuh, dijajah. Kemudian ma'asyar muslimin rahimahullah, seorang founding father kita, Insinyur Soekarno, pernah berpidato pada saat konferensi Asia Afrika 1953. Beliau mengatakan, selama kemerdekaan Palestina belum diserahkan kepada Palestina, maka selama itu pula lah Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel, Zion Israel. Masya muslimin rahimahullah. Maka jika ada orang Islam, jika ada di Indonesia ini orang yang membela atau mendukung Israel, Zion Israel, maka sejatinya dia adalah pengkhianat Pancasila. Sejatinya dia adalah pengkhianat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan tak layak dia hidup di negeri Indonesia Raya ini. Masyaallah muslimin, yang muliakan Allah. Alasan yang keempat, masyaallah muslimin rahimahullah, adalah alasan kemanusiaan, alasan humanity. Dengan alasan inilah mata dunia terbuka. Orang Eropa, orang Amerika, orang Afrika, semua membuka mata mereka bahwa sesungguhnya yang teroris itu bukanlah umat Islam, tapi umat yang bernama Zion Israel, bangsa kerak. Masyaallah muslimin rahimahullah, bagaimana mereka hanya bisa melawan anak-anak kecil, bayi-bayi, rumah sakit yang sakit mereka serang. Untuk apa? Karena mereka bangsa pengecut. Israel lah bangsa pengecut. Masyaallah muslimin, sejak Jumat yang mulia Allah Subhanahu wa taala, mereka menyerang hanya lewat udara. Darat enggak berani lewat Hamas. Jemaah sekalian yang mulia Allah Subhanahu wa taala, dengan alasan kemanusiaan inilah orang-orang bergerak, orang Amerika, tapi pemimpinnya bukan tidak mendukung Palestina. Rakyat Amerika, rakyat Eropa, Perancis, Inggris, semuanya mereka mendukung pro Palestina, termasuk di Asia, Korea, Jepang, Indonesia. Mereka semua membela keberadaan Palestina. Mudah-mudahan jamaah sekalian, Ramadan akan datang adalah Ramadan bulan kemenangan bagi Palestina, dan 100% insya Allah Indonesia Palestina menjadi negara yang merdeka. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka dari itu jamaah sekalian yang milik Allah Subhanahu, apa yang bisa kita lakukan untuk Palestina ini? Masyaallah muslimin sudah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jangan pernah berhenti bersuara di medsos, FB, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok dan lain sebagainya, karena itu adalah merupakan senjata bagi kita. Kita tak pernah memanggul senjata untuk perang terhadap orang-orang Yahudi dan orang-orang Zionis, tapi inilah salah satu senjata yang lembut yang bisa kita sebarkan kepada. Bila ada berita tentang Palestina, sebarkan, share. Masyaallah muslimin. Yang kedua adalah bantu, beri hadiah bagi pejuang-pejuang Palestina. Bukan sedekah. Open donasi bentuknya hadiah, bukan sedekah. Karena begitulah Rasulullah katakan, berilah hadiah pada mereka sehingga lampu menyala di Al-Aqsa dengan lilin-lilin atau dengan bensin atau dengan minyak. Masyaallah muslimin, Jumat yang milik Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tetap kita terus boikot produk-produk Israel ini, karena mereka telah memboikot saudara kita di Palestina, saudara di Gaza khususnya. Jamaah yang milik Allah Subhanahu wa taala, dan tetap kita kunjungi Palestina. Kalau kalian punya rezeki lebih, jangan hanya ke Masjidil Haram untuk umroh saja, tapi kunjungi Palestina.
karena mereka akan takut, orang-orang Israel akan takut keberadaan kita di sana. Masyaallah muslimin rahimahullah, mari galakkan umroh plus Al-Aqsa, bukan umroh plus Bangkok, bukan umroh plus Korea, bukan umroh plus Mesir, tidak, tapi umroh plus Al-Aqsa. Jamaah yang Allah subhanahu. Yang terakhir, masyaallah muslimin rahimahullah, doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjata kita yang terbaik. Doa silahul. Oleh karena itu tetap kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemerdekaan bagi saudara kita yang ada di Palestina. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala al-habib Mustafa Sayyidina Muhammad ala ahli syirki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan diri kita dan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, maka masyaallah rahimahullah, saya ingin menyampaikan satu hadis yang disebut Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhi, sehingga orang itu mencintai saudaranya ma yuhibbu nafsi, sama mencintanya kepada dirinya sendiri. Inilah masyaallah muslimin rahimahullah. Kita mengucapkan syahadat, tapi kalian tak peduli ya saudara kalian, maka masyaallah muslimin rahimahullah, pedulilah terhadap saudara kita yang ada di Palestina. Jelas-jelas dengan mata telanjang kita melihat di semua media. Ya Allah Subhanahu wa taala, mari kita doakan mereka, mudah-mudahan Allah kuatkan iman mereka. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Gaza ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fil Yaman ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Lubnan ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi kulli makan ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ahlikil kafarah wal mubtadi' wal musyrikin a'daka a'dadin. Allahumma shattit shamlahum wa farriq jam'ahum wa zazil aqdamahum ya Allah wa dammirhum tadmira ya Allah ya hayyu ya qayyum ya man qala inna ma'amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allahumma rasil alaihim tuyuran ababil ya Allah wa rammihim bihijarati min sijil ya Allah waj'alhum ka'asfin ma'kul ya Allah ya hayyu ya qayyum ya jabbar ya qahar ya man qala inna ma'amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu fadlihi yu'tikum wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.